شفاعات وهذا مطلبي يا نبي. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang wudhu, di mana ini ngulang sedikit ya. Syarat-syarat wudhu itu yang pertama, airnya tuh harus air mutlak. Air mutlak ya mutlak air, nggak kecampuran apa-apa. Ini satu ini, air mutlak. Yang kedua, ghairu musta'malin. Jadi airnya itu bukan air mustakmal. Air mustakmal itu air yang habis dipakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ya. Itu air mustakmal. Nah, air itu akan jadi mustakmal kalau ada 4 perkara ini. Nah, catat, kalau ada 4 perkara ini, maka air itu akan menjadi mustakmal. Yang pertama, hala kaunil mustakmal, keadaan adanya air mustakmal itu qalilan. Itu sedikit Pak airnya. Sedikit. Aidunal kullataini, yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Dari 2 kulah. Yang pertama. Jadi nggak akan terjadi air mustakmal itu pada air yang banyak. Yang pertama, air itu sedikit. Ya, air itu sedikit. Yakni air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu seberapa sih? 2 kulah itu menurut literan Irak Al-Baghdadi itu 500 liter. Menurut Irak Al-Baghdadi. Kalau menurut literan di kita kan beda Pak. Beda negara beda. Kita kan literan kan pakai literan tuh, ya kan? Pakai semacam wadah gitu. Itu beda-beda antara negara satu dengan negara yang lain. Kalau di kita itu 2 kulah. Saya dulu pernah ngaji waktu sama Yai Rohmat dong, salah beliau sekarang udah sepuh tapi masih ada Yai Rohmat. Waktu itu masih kecil saya. Beliau bilang 9 pikulan. 9 pikulan. Jadi black ngerti black Pak, bukan hitam, itu black. Itu loh. Black dipikul, 9 pikulan itu 2 kolam. Kata beliau. Ternyata Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Fasa Pakul. Jangan lupa subscribe Pak. Jadi 9 pikul. Nah, seberapa sih pasnya 2 kolah tuh? Menurut liter di kita yang namanya 2 kolah itu 216 liter. 216 liter. Sampai bisa bayangin lah. 216 liter itu kira-kira kalau 1 galon berapa liter tuh? 19 liter. Taruhlah 20 deh. Jadi 10 galon. 10 galon itu udah
200. 16 liter berarti 11 galon. 11 galon itu kalau 20 liter itu mah udahlah lebih amannya 12 galon aja. Ya kan? 12 galon itu 2 kulah. Kalau air sudah mencapai 2 kulah, apalagi lebih, maka la yunajjisuhu syai'un. Tidak ada yang membuat air itu najis. Makanya misalnya Masjid An-Nur ini mau bikin buat cucian kaki menuju masjid, kan sering kita lihat toh, sering kita lihat. Nah itu jangan sampai kurang dari 2 kulah Pak. Kalau kurang dari 2 kulah bisa najis, itu bisa najis. Walaupun kalau air najis kan syaratnya ada 2 nanti di belakang. 1 air sedikit kejatuhan najis, walaupun nggak berubah. Gitu. Yang kedua, air banyak tapi kejatuhan najis berubah. Itu najis. Makanya kemarin saya ikut PD PKP NU 3 hari di Pasir Konci itu, Pasir Sari itu, Pasir Konci. Ikut kita ya namanya penggerak NU, ya, penggerak kader, ya, penggerak Nahdlatul Ulama. Karena saya pengen diakuin menjadi muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Untuk saat ini kita nyari guru susah, ya kan? Kalau bukan kita gandol ke Mbah Hasyim Asy'ari nyata-nyata kudu disita apal. Kudu disita itu Imam Bukhari, Imam Muslim, kitab gede-gede itu hadis, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Dawud, Sahih Tirmidzi, Sahih Nasa'i dan Sahih Ibnu Majah. Tebel-tebel itu hafal dia. Fakih gurunya banyak. Ya. Makanya saya pengen menjadi murid beliau dan saya juga pengen orang-orang yang ngaji sama saya itu nanti kita bareng-bareng masuk surga. Gitu, ya. Itu tujuannya. Kadang-kadang kenapa sih pakai masih ikut PDP KPN itu segala beda Pak. Bahkan sekarang menjadi syarat utama untuk jadi seorang pengurus baik tingkat ranting, MBC, cabang, apalagi pusat itu wajib punya ijazah, ya kan? Atau sertifikat PD PKP NU gitu ya. Kalau nggak punya itu nggak bisa jadi, nggak akan pernah jadi pengurus. Nah, kita lanjutkan. Itu di masjidnya kan gede masjidnya. Masjidnya gede, ada tempat buat cucian kaki, ya kan? Karena beliau termasuk salah satu muridnya Yai As'ad Syamsul Arifin, salah satu penggerak berdirinya NU, Yai As'ad Syamsul Arifin yang membawa tasbih dan tongkat dari Mbah Khalil Bangkalan ke Mbah Hasyim Asy'ari, ya kan? Beliau tahu. Nah, itu tempat cucian kakinya gede, 40 kali, ya kan? Bawahnya dikasih itu besi, bawahnya bawahnya itu memang dalam gitu loh, 40 mah lebih, ya kan? Makanya bebas sampean wudhu nih di pacuran tuh, terus pas kaki sampean ngelewatin itu udah suci, paham gak? Nah sampean An-Nur itu kalau bikin begitu. Saya pernah komplain masjid mana itu ya, itu kobokan kakinya kecil begitu, orang pada ngelewat situ. Ya Allah, mana cerita itu. Saya bilang ke pengurusnya, ini kalau bikin seperti ini bikin semua najis. Saya bilang gitu, semua najis. Kenapa? Nah itu mah cuma 2 ember itu mah, 2 ember dikasih kodokan, dikasih besi, udah pendek. Saya lihat orang pada cuci kaki kecuali ditaruh di tempat wudhu misalnya, jangan lewat situ ke masjidnya. Kalau lewat situ terus ada orang kakinya kena najis Pak, nyuwun sewu nih,
Namanya orang kan banyak, ya toh, kakinya kena ayam, kakinya kena, dia jalan kena apa gitu, terus dia cuci di situ, otomatis air itu mutanajis, najis, ya kan? Kenapa? Kurang dari 2 kolah. Terus ada orang nanti lewat situ yang tadinya suci jadi ikut najis. Lah terus dia sholat, gimana mau diterima sholatnya? Semua orang jadi batal sholatnya gara-gara dia membawa najis gitu. Jadi makanya harus paham ini. Jadi yang pertama syarat yang menjadikan perkara-perkara yang menjadikan air mustamal itu, yang pertama airnya sedikit, kurang dari 2 kolah, ya kan? Kurang dari 2 kolah. Terus yang kedua, ya kan? Kalau air banyak mah nggak mengaruh ini. Yang kedua, syarat atau perkara yang menjadikan air itu jadi mustamal. Jadi gini, misalnya dia udah terpisah dari wabak intisolihi anil mahal mustakmal, ya toh? Jadi setelah terpisah dari badan, kalau masih belum terpisah dari badan, belum mustakmal. Menurut saya gini, kalau kita wudhu Pak, kita pakai pancuran deh, pakai apa namanya ini, pakai bukan doang, pakai ini apa namanya, botol, kita lubangin, terus sampai begini, itu kan mengalir tuh kan. Nah, ini enggak terus habis basuh ke sini terus ke sini mustamal, jadi mustamal enggak. Jadi ke wajah itu seret, dia lepas itu baru mustamal. Paham? Kalau ke air, ke tangan begini, kita geser gini. Karena ini belum terpisah. Nah, airnya ini namanya mustamal. Gitu. Paham ya? Termasuk mandi. Mandi itu bagusnya memang dari kepala. Dari kepala ini. Kan jatuh nih ke bawah. Ini enggak terhitung mustamal. Enggak terhitung mustamal. Karena apa? Belum terpisah dari badan. Karena kalau wudhu itu apa namanya? Jasad ini, kalau jasad ini adalah seperti satu badan. Satu badan itu artinya walaupun nih kepala terus jatuh ke sini nggak apa-apa. Karena apa? Ini terpisah nih. Tapi ke sini nggak apa-apa. Karena apa? Kepala, badan, kaki, tangan ini masih dianggapnya satu anggota. Gitu. Jadi nggak jadi masalah. Paham ya? Ini 2. Jadi perkara itu atau air itu udah terpisah dari tempat dia basuh. Taruh begini deh. Satu ember. Brok. Terus itu jadi air. Misalnya kita wudhu di mana tuh? Di pancuran atau di keran. Wudhu brok. Nah itu habis membasuh muka ini, turun, tangan turun semua nih. Terus yang satunya lagi ikut begitu. Air satu ember. Itu semuanya air mustamal. Itu. Air mustamal itu air suci, tetapi tidak mensucikan. Gitu. Saya nanya, misalnya bekas air wudhu diminum boleh nggak? Halo? Boleh nggak? Boleh. Bahkan itu ada yang mensyariatkan seperti itu. Untuk anak yang bandel, ya, ini saya lupa ijazah dari siapa, saya lupa. Kalau punya anak bandel, wudhu, Pak. Bapak, ibu berwudhu. Sisanya air wudhu itu ditadain,
Tapi yang bersih juga Pak, yang bersih. Jangan bermain comberan baik. Artinya wudhunya pakai ini deh, pakai air aqua, ya kan? Terus sampean wudhu, sengaja dijatuhin di tempat satu member gitu ya, bapak ibunya terutama ibunya. Terus kemudian itu diminumkan ke anak yang bandelnya minta ampun dari. Dia itu anak Pak. Fadilahnya, insya Allah itu anak akan nurut sama ibunya, nurut sama orang tua. Yang tadinya mungkin balelok sama orang tua, itu caranya. Jangan tahu, kalau dia tahu juga nggak mau minum dia, ya kan? Ya kan? Dengan diniatin, diniatin, diniatin. Nah, paham nih? Air mustamal boleh diminum, boleh dipakai untuk masak, nggak apa-apa, pakai masak. Tapi nggak boleh dipakai untuk berwudu lagi, untuk mandi nggak boleh. Nah itu, air mustakmal dikumpulin, seember, sehingga mencapai 216 liter, ya kan? Artinya udah mencapai 2 kolah, maka air itu akan menjadi tohirun mutahirun. Air itu akan menjadi suci dan mensucikan lagi. Itu ya. Air mustakmal dikumpulin banyak nih. Terus mencapai 2 kolah, air itu bisa dipakai untuk bersuci. Terus apa lagi? Nah, kalau airnya banyak nggak masalah. Sampai banyak air tuh, wudu umur di situ aja nggak apa-apa. Tapi ya gila nih, mosok ditaruh di situ lagi. Kalau kumur dibuang lah. Tapi kalau wajah ke situ lagi nggak apa-apa. Kayak di Masjid Sunan Ampel. Oh, kayak masjid di Sunan Syekh apa Maulana Asmarokodi, ya kan? Asmarokodi, Samarkan itu mah. Seperti masjid di Sunan Bonang. Ada kolamnya gede-gede, ya kan? Itu sampai hidup di situ, wudhu di situ nggak apa-apa. Walaupun nyemplung lagi ke situ airnya, nggak jadi masalah. Karena apa? Karena airnya banyak. Kalau airnya sedikit ya sama. Jadi kalau airnya sedikit sampean harus bisa wudhu caranya. Ambil gayung, diambil di ember misalnya, ambil gayung, terus dibawa ke sini. Nah, gitu. Jadi habis. Yang ketiga, jadi perkaranya satu, karena airnya sedikit. Sedikit yang dipakai untuk wudhu itu atau untuk mandi. Yang kedua, air itu sudah terpisah dari anggota yang tempat wudhu. Paham ya? Yang ketiga, syaratnya itu air dipakai untuk mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Kalau bukan untuk mengangkat hadas, nggak menjadikan dia menjadi mustakmal. Kagak. Jadi mengangkat hadas itu, Waalaikumsalam Pak Dian. Budian apa Pak Dian nih? Ya, terima kasih udah ngikut ngaji kita Pak. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Apalagi tadi? Jadi ini untuk mengangkat hadas. Kalau bukan untuk mengangkat hadas, misalnya sampean lagi mau mandi pakai air hangat, terus sampean cobain, Mas panas apa? Ini panas apa? Udah hangat gitu. Sampean gini-gini, nggak apa-apa karena bukan mengangkat hadas. Karena niatnya itu belum mengangkat hadas, cuma nyobain doang. Paham ini, paham? Makanya air digodok nggak apa-apa, belum dipakai untuk digodok apa direbus ya air teh. Sama baik. Karena musim dinginnya minta ampun, terus sampai godok airnya, sampai rebus airnya, nggak apa-apa. Terus dicampur pakai air dingin buat mandi, nggak apa-apa. Kecuali air mustamal sampai godok, mau sampai godok tetap mustamal itu mah. Jangan salah paham. Ini air mustamal ini
kotor saya godok aja biar bersih. Lah, bukan mustakmal. Air mustakmal itu bukan kotor, bukan. Dia suci, tetapi dia nggak bisa mensucikan. Gitu doang, Pak. Air mustakmal mah. Paham? Nah, gitu. Jadi mengangkat adas. Rot. Itu kan. Lah, misalnya Pak, untuk wudu tajdidun tajdidul wudu, memperbarui wudu, sampai disunahkan loh. Sampai belum batal nih Pak, sampai belum batal, sholat belum maghrib tadi udah wudu, mau sholat isya, sampai belum batal, disunahkan kita tajdidul wudu, memperbarui wudu, dan itu bukan mengangkat hadas, bukan. Kalau sampai mengangkat hadas gak sah. Mau namanya nggak punya hadas, apa yang diangkat? Tapi gimana tuh? Nawaitul wudu'a litajdidil wudu lillahi ta'ala. Sejak wudu untuk memperbarui wudu lillahi ta'ala. Itu dapat sunnah. Nah, mana dalilnya? Ini dohir daripada dohir daripada kitab yang menerangkan bahwasanya di dalam firman Allah, al-aslu fi masru'iyatil wudu'i wa bayani furudihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, ketika kalian akan mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aidiakum, dan tangan kalian, ilal marofiki, sehingga sikut, wamsa'u biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini kan dohirnya, hai orang-orang yang beriman, ketika kalian akan mendirikan sholat, wudulah, gitu kan. Ini nggak ada penjelasan udah hadas atau nggak ada penjelasan. Ini dohir dalam surat Al-Maidah ayat 6 nih. Pokoknya mau sholat ya wudu aja, mau sholat ya wudu, karena ngikuti perintah Allah. Terus yang menyatakan harus kalau nggak wudu juga nggak apa-apa, dari mana? Nih ada dalilnya juga Pak. Mana ini? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang 135, dan Imam Muslim hadis 225, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum, Allah kagak bakal menerima sholat salah satu di antara kalian, idza ahdasa, ketika dia berhadas. Ketika dia berhadas, hatta yatawaddoa, sehingga dia berwudu. Artinya apa? Kalau gak berhadas, ya gak wudu gak apa-apa. Ya kan? Gak tahu gimana? Ragu. Pak, al-aslu qawiyun, asal itu kuat. Sampean kalau apa nih ngarani? Ragu, saya ini udah batal apa belum ya? Udah batal atau belum? Ambil asal awalnya. Awalnya apa itu? Suci apa suci apa hadas? Suci. Karena saya udah batal apa belum? Berarti asalnya suci. Ambil yang suci itu. Yakin bahwasanya sampean masih suci gitu. Kalau gini, saya udah wudu atau belum? Berarti asalnya apa? Belum wudu. Maka ambil yang belum wudu. Itu yang kuat. Saya udah wudu apa belum? Berarti kan sampai ragu. Wudu Pak. Berarti asalnya belum wudu. Paham ini, paham? Makanya fikih itu luas. Fikih itu luas. Waduh, ini saya ragu ini ya.
Ya udah diajarin, udah pegang aja kemaluan bapak-bapak saya. Pegang aja, berarti batal kan? Udah wudhu. Oh, wudhu. Karena sampai nanti kalau misalnya wudhu lita jutiti, misalnya wudhu nih, nawaitul wudhu ali rafa'il hadas, padahal belum hadas, sampai nggak bener itu. Itu namanya apa namanya itu nggak dapat pahala. Mau mengangkat hadas padahal nggak hadas dan nggak dapat pahala, apa tajdidul wudhu nanti. Kalau yakin, yakin, ya udah sampai wudhu untuk tajdidul wudhu. Jadi gitu ya Pak, mengangkat hadas. Tujuannya air itu untuk mengangkat hadas. Kalau bukan untuk mengangkat hadas, ya enggak, gitu. Ya enggak menjadikan air mustamal. Berapa tadi Pak? Apa aja? Airnya sedikit. Yang kedua udah perpisah dari anggota yang dibasuh. Yang ketiga apa? Untuk mengangkat hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Yang keempat, ya, yang keempat, sebentar. 1, 2, 3. Mana tadi? Satu air sedikit, bisa dari itu mengangkat hadas. Yang keempat, berdasarkan niat. Niat. Karena niat itu, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in manawa. Tuh. Sesungguhnya apa saja itu tergantung daripada niat. Dan bahwasanya seseorang itu tiap-tiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innamal likulli imri'in manawa. Nih, Pak. Sampean karena air sedikit loh, kita namanya bahas. Kalau air mustamal itu bahasnya air sedikit. Ketika Bapak membasuh tangan, ini harus niat Pak. Diniatin air yang Bapak ambil itu, tangan sampean itu dijadikan seperti gayung. Kalau sampean nggak meniat untuk menjadikan tangan sebagai gayung, maka tek itu ke sini, ya kan? Misalnya buatan nih, kalau menjadikan gayung matek itu kita ambil, itu enggak mustamal. Tapi kalau sampean enggak menjadikan gayung, sampean ambil ke sini, itu udah mustakmal. Paham ini? Bingung enggak? Oh, saya bingung, tenang baik Pak. Ini kan tangan. Tangan ini kalau wajah udah pasti tangan ini dijadikan gayung, ya kan? Ya kan ini. Kalau tangan ini kan telapak tangan kita ini kan bagian dari tangan. Kalau sampean nggak niat menjadikan telapak ini sebagai gayung, maka ketika Bapak nyawuk, ini air sedikit tadi langsung otomatis jadi mustakmal. Tapi kalau sampai jadikan gayung, walaupun jatuh, itu nggak apa-apa. Terus ini. Yang penting itu nggak dapat cipratan. Ini niat jadi gayung. Kalau nggak jadi gayung, niat mau basuh tangan aja, otomatis jatuhnya. Tangan sampai masuk itu udah menjadikan air itu mustakmal. Paham? Ada yang nanya? Ya. Netes. Jadi kalau kita airnya sedikit, taruhlah seember, terus wudhu, terus mau ngambil lagi, ada air menetes di situ, mustakmal. Mustakmal. Ya kan? Karena apa? Ini bekas basuh muka, menjadikan air itu mustakmal.
Kalau udah mustakmal nggak bisa dipakai untuk basuh tangan. Gitu. Kayak tadi nih, niat jadikan gayung. Gak niat jadikan gayung. Tek, itu mati udah mustakmal. Hanya suciin tangan doang. Untuk kepala, kaki udah nggak boleh. Termasuk sampai wajah nih. Dek, ada air muncrat di situ, di ember itu, otomatis air itu mustakmal. Udah nggak bisa dipakai untuk tangan, walaupun diniatin pakai gayung tetap. Oh, karena apa nih Pak? Air udah netes ke air tadi loh. Ini bekas air mengangkat hadas. Gitu. Ada lagi yang nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Alhamdulillah. Itu air mustakmal. 4 yang menjadikan atau 4 perkara yang menjadikan air itu mustakmal. Sekarang kita lanjutkan. Ini far'un. Adapun ini satu cabang. Lau atqala al mutawaddi'u. Kalau memasukkan al mutawaddi'u orang yang berwudu, mutawaddi, yadahu pada tangannya bikostil ghusli dengan sengaja membasuh. Oh. Jadi kalau seorang mutawalli itu orang yang berwudu itu memasukkan tangannya ya ke air yang sedikit nih, air sedikit. Bikostil ghusli anil adasi dengan niat tujuannya membasuh dari atas. Aula yaksitu atau dia tidak berniat. Aula bikos di ba'daniyatil junubi atau dia tidak niat ya, tidak sengaja niat setelah niat ba'daniyatil junubi. Jadi gini, atau dia udah niat mandi jinabat nih, dan mandi jinabat niat nih. Sampai itu gusali rofel hadasil brek itu kan. Ketika itu ya, maka air yang muncrat tadi, yang muncrat ke ember yang sedikit tadi, otomatis itu mustakmal. Kalau yang tadi kan sengaja nih, because dilgosri ayat adasi, niat untuk sengaja mengangkat adas, atau tidak sengaja, tapi setelah dia niat bagi orang yang junub, ya kan, prek ke situ, au taslisi wajhil muhdisi, atau setelah tiga kali membasuh wajah, Pak, yang menjadikan air itu mustakmal itu adalah basuhan yang pertama. Basuhan kedua, basuhan ketiga itu hukumnya sunnah. Kita kan ketika wudhu 3 kali itu hukumnya apa? Basuh muka 3 kali apa hukumnya? Sunnah. Basuh tangan 3 kali hukumnya apa? Sunnah. Nah, yang wajib itu 1 kalinya itu. Yang kedua, ketiga, misalnya nih, brek, nah, udah nih, ya kan? Ini berarti ketika dia jatuh menjadikan mustakmal. Yang kedua, truk muncrat, itu enggak menjadikan mustakmal. Karena kedua itu sunnah. Paham? Paham enggak? Jadi yang pertama, kalau yang kedua, misal balik enggak apa-apa. Yang pertama, tangan yang pertama juga. Tangan juga yang pertama. Gitu. Jadi kedua ketiga itu Yughasri awali juz'in minal wajhi gitu kan. Itu kan kalimatnya itu. Alhamdulillah. Ini hujan ya? Saya kira
Sampai di sini ngajinya istiqomah. Jadi pada tahu. Ini Fathul Mu'in ini udah tingkatannya ngaji. Kalau kita mah udah kuliah aja, udah mulai kuliah, ya kan? Kalau tingkat SMP, SD, SMP itu ya Sulam Sapina, Fathul Qorib, gitu. Udah lanjutnya itu udah Fathul Mu'in, Fathul Wahab, ya. Makanya bapak-bapak ini udah kelas tinggi nih, Pak. Wah, udah kelas tinggi ngajinya. Bulan ini kita nggak rotib ya. Kemarin ada yang wafat ya. Itu banyak yang gila, banyak orang meninggal. Ya mikir, oh, Pak Sami mikir. Waduh, gila banyak orang. Pak Tris baru dengar saya tambah, Pak Tris teh. Pak Tris itu pernah berangkat umrah bareng sama saya. Sekeluarga lagi beliau teh. Pak Tris Blok B kan. Tinggalnya kapan, Pak? Yang punya percetakan itu loh. Oh, Pak Ustadz Khairuddin. Pak Ustadz Khairuddin itu kan ya seumuran saya itu. Kakak saya dikit. Ya saya 76. Pak Ustadz Khairuddin mah 74 atau berapa itu, 75 antara itu. Ya kakak saya. Makanya ya Allah, sampai ini masih hidup ya. Pada ngaji. Sampai nanti kangen Pak, kalau udah mati kangen ngaji kayak gini nih. Agak bisa balik lagi, ya kan? Ya Allah. Terutama yang udah pada penyakitan tuh. Yang udah penyakit tiap hari ada penyakit itu tandanya malaikat Israel udah deket-deket itu, Mas. Ya kan? Yang udah penyakitan itu. Makanya yuklah, ini mengingatkan. Alhamdulillah kita bisa ngaji kayak gini nih. Ngangenin nih. Kangen nanti waktu di akhirat. Pahalanya karena gede banget. Gimana nggak gede, Pak? Sekali ngaji begini, pahalanya seperti orang 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat. Apa nggak ngeri, Pak Sahabat? Makanya ini makanya mau males, Pak. Suruh ngaji ini susah. Kalau orang masih gede-gedein sholat sunnah, itu berarti dia belum tahu masalah ini, ya kan? Yang gedein itu harus ngaji. Abuya, saya punya guru Abuya Dimyati Pandeglang, ya. Itu saya ngaji beberapa kali ke beliau, walaupun nggak jadi, ya namanya udah jadi santri lah gitu, mau baru beberapa kali. Torekoh beliau itu emang sadili, tapi ya itu tadi torekohnya ngaji, ngaji terus. Itu udah torekoh terbaik itu. Kita tutup dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.